Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat. Sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati dosen karakter building Bapak Wahyudin, sarjana ekonomi, magister manajemen, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami di semester 3, sekaligus sebagai tugas ujian akhir semester 3. Baiklah, sebelum masuk ke dalam presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Muhammad Firman, sebagai ketua. Yang kedua ada anggota. Saya yang pertama, Diah Dewi Larasati. Yang kedua ada Rizka Wardani. Kami akan mempresentasikan tugas UAS ini atau yang menjadi tema kami dalam presentasi ini adalah pendidikan anti korupsi. Nantinya kami sudah mempunyai 6 poin yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi korupsi, yang kedua ada yang menyangkut perbuatan tindak korupsi, yang ketiga faktor penyebab korupsi, yang keempat strategi atau cara apa dalam penanggulangan korupsi, yang kelima observasi tindakan korupsi di tempat tinggal dan saran agar budaya korupsi dapat berkurang. Dan yang keenam, kesimpulan dan penutup. Baiklah, mungkin pertama saya yang akan mempresentasikan dalam presentasi kali ini. Sini yang pertama ada definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio dari kata corrumpere. Corruption berasal dari Inggris, corruption Prancis, korupsi Belanda. Secara garis besar, arti dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Berikutnya adalah pengertian dari korupsi. Korupsi mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang menyangkut perbuatan korupsi. Di sini sudah ada 5 poin yang menyangkut perbuatan korupsi. Yang pertama, sesuatu yang bersifat amoral. Amoral sendiri artinya tidak bermoral atau selalu dipandang buruk dalam masyarakat. Jadi artinya korupsi adalah suatu tindakan yang bersifat buruk, yang dianggap buruk oleh masyarakat. Yang kedua, sifat dan keadaan yang busuk. Segala bentuk perbuatan korupsi sifatnya adalah jelek di mata siapapun. Yang ketiga, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah. Jadi seperti kita ketahui bersama, baru saja beberapa hari yang lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan kita terjerat kasus tindak pidana korupsi. Di sini sama saja menyangkut jabatan atau instansi.
atau aparatur pemerintah. Yang keempat, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Secara garis besar ini adalah menyogok dalam jabatan karena pemberian ini adalah ketika seorang melakukan suatu pemberian uang untuk naik jabatan atau sejenisnya. Dan yang terakhir, yang kelima, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Faktor ekonomi menurut saya menjadi hal yang paling utama dalam tindak korupsi. Yaitu kenapa paling pertama? Karena faktor ekonomi ini menjadi alasan orang lain untuk melakukan korupsi. Contohnya untuk memperkaya diri. Walaupun mereka sudah mendapatkan gaji yang besar, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang lain dengan cara apapun, korupsi ini dilakukan. Politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Sering kita jumpai atau dengar kata-kata orang dalam. Jadi sering sekali kita mendengar, kamu punya orang dalam nggak? Atau kamu punya referensi orang dalam nggak untuk masuk ke dinas ini atau ke tempat kerja ini? Di situ kita sudah dihadapkan oleh tindak perbuatan korupsi. Karena sejatinya ketika kita mencari kerja itu hanya skill yang dibutuhkan untuk kita dapat masuk ke pekerjaan tersebut, bukan karena orang dalam. Mungkin itu presentasi singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laras. Silakan, Laras. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya yaitu mengenai faktor penyebabnya korupsi. Penyebab korupsi mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Semakin banyak orang salah paham dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Faktor eksternal merupakan terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan keenam, yaitu birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Berikutnya, strategi cara penanggulangan korupsi. Yang pertama, kita bisa membentukkan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima, monitoring dan evaluasi. Keenam, adanya kerjasama internasional. Observasi tindakan korupsi di tempat tinggal dan saran agar budaya korupsi dapat berkurang. Yaitu yang pertama, ada tindak korupsi di lingkungan keluarga. Alasan tindakan korupsi di lingkungan keluarga itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi. Contohnya membeli make up, baju, kendaraan dengan uang yang seharusnya ditabung atau digunakan untuk kepentingan keluarga. Sarannya yaitu membiasakan komunikasi dengan anggota keluarga mengenai keinginan atau kebutuhan pribadi agar anggota keluarga tahu. Yang kedua, ada tindak korupsi di masyarakat. Alasan tindakan korupsi di masyarakat yaitu mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan orang lain. Contohnya menerobos lampu merah, membawa kendaraan dengan cepat, atau mengebut karena mengejar waktu.
dan merokok di tempat umum. Saran yang ditawarkan yaitu selalu membiasakan hidup dengan mengutamakan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi. Berikutnya, tindak korupsi di kampus. Nah, alasan tindak korupsi di kampus biasanya ingin mendapat nilai yang bagus dengan cara yang salah. Contohnya, menitipkan absen kepada teman dan mencontek tugas teman. Saran yang ditawarkan membiasakan selalu hadir tepat waktu, mengikuti kuliah dengan serius, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan apa saja alasan seseorang dapat berlaku atau bertindak korupsi di pemerintahan. Alasan dari kebanyakan mereka adalah ingin memperkaya diri dan keinginannya sebagai pegawai kepemerintahan dapat jadi prioritas. Contohnya, mereka menerima uang suap dari proyek pemerintah dan memangkas dana pembangunan dan bantuan pemerintah untuk kebutuhan pribadi ataupun kelompok. Saran yang dapat kita tawarkan adalah kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus menyadari mereka dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Seharusnya kita mempunyai hukuman yang berat untuk pelaku tindak korupsi di pemerintahan. Selanjutnya, tindak korupsi di tempat kerja adalah alasannya untuk memperkaya diri kepentingan pribadi. Contohnya, mereka memangkas anggaran untuk keperluan pribadi atau keperluan kelompok tanpa sepengetahuan pemimpin, dan mereka bekerja tidak sesuai peraturan. Saran yang ditawarkan kita harus selalu taat dan patuh terhadap peraturan perusahaan. Tidak ada toleransi untuk karyawan yang melanggar peraturan. Dan kita harus selalu membiasakan hidup jujur dan tepat waktu. Selanjutnya, alasan tindak korupsi di tempat tinggal atau di lingkungan sekitar adalah kebanyakan pelaku mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan orang lain. Contoh, pelaku membuat pagar rumah yang terlalu ke depan sehingga menutupi jalan. Jadi jalan jadi sempit gitu. Saran yang ditawarkan kita harus selalu mementingkan kepentingan orang baru kepentingan pribadi. Dan RT RW harus mempunyai aturan yang tegas agar tidak ada warga yang dirugikan. Baik, kesimpulan dan penutupnya adalah kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menggunakan kecerdasan akal dan kebanyakan dilakukan oleh kalangan elit. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang licik dan berpendidikan serta memiliki keberanian yang tahu di atas rata-rata orang. Jadi untuk menangkap pelaku tindak korupsi ini dibutuhkan orang yang lebih cerdik dan yang lebih berani, lebih kuat untuk menangkap mereka. Semoga kita dapat memperkuat iman dan ketakwaan kita agar terhindar dari tindakan korupsi dan celah lainnya dan juga dapat memberi kontribusi yang banyak dan tepat dalam penanggulangan tindak korupsi di lingkungan tempat kita berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penjelasan tadi banyak yang kurang jelas dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon dibukakan pintu maaf. Presentasi ini kami tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.